Saya kabari Mas Rifki, sudah Mas itu. Sudah buka Mas, sudah masuk live Mas. Silakan Mas Rifki, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Yai Tamam, Dr. Sugeng, Bapak Lutfi dan Bapak Fathul Huda Setiawan, serta rekan-rekan pengamat YouTube dari Dr. Sugeng Sugiarto. Malam ini kita akan membawakan topik yang berjudul Asap, Islam itu agama ilmu pengetahuan untuk tauhid dan kemanusiaan. Dua pembicara kita malam ini adalah yang sudah tentu saja kita sudah kenali, yaitu yang pertama adalah Kiai Haji Dr. Tamam Munji, aktivis muda NU dan dosen filsafat di kemudian Dr. Sugeng Sugiarto, peneliti BIN yang kita ketahui sangat aktif mengedukasi publik mengenai ilmu DNA. Tidak berpanjang-panjang. Sebelum itu suasana yang akan kita bawakan adalah suasana santai-santai saja, seperti sebagaimana yang diungkapkan Yai Tamam. Kita santai saja seperti nongkrong, ngobrol-ngobrol, berdialek-dialek, secara rileks-rileks saja. Selanjutnya kepada Yai Tamam dipersilakan sebisa mungkin 10 menit, baru kemudian dilanjutkan pada Dr. Sugeng dan acara berikutnya. Kepada Yai Tamam kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rifki yang selama diskursus nasab cukup intens secara akademik dan mendasar, dan kepada Dr. Sugeng juga Mas Lutfi, Mas Fathul Huda. Saya langsung saja pada poin terkait dengan tema Islam bukan agama nasab. Islam adalah agama ilmu pengetahuan untuk tauhid dan kemanusiaan. Al-Quran itu diturunkan, hanya ada dua hal yang menyala di dalam teks Al-Quran itu, yaitu tauhid dan kemanusiaan. Dan basis tauhid dan kemanusiaan di dalam Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang kita temukan dengan istilah alam taro kaifa. Alam taro itu kan tidakkah engkau memperhatikan. Jadi kata alam taro itu banyak sekali, yang artinya tidakkah engkau memperhatikan. Kata tidakkah engkau memperhatikan di sini bisa mengandung perspektif psikologis, memperhatikan secara psikis, memperhatikan secara saintifik, memperhatikan secara sosiologis, memperhatikan secara antropologis, memperhatikan secara filosofis. Yang pada intinya di situ terbuka luas sebuah lintas disiplin ilmu yang termuat dalam kata alam taro. Dan kita juga banyak menemukan istilah afala takilun, bukankah engkau berpikir, afala tadzakkarun, afala tadabbarun, afala tubsirun, ya ulil nuha, ya ulil albab, dan lain sebagainya. Itu semua adalah panggilan-panggilan Allah dalam tanda kutip, dalam kewahyuan untuk orang-orang yang mau berpikir, bukan orang-orang yang mengajarkan halusinasi dan imajinasi, apalagi membangun sebuah kasta. Dalam konteks ini sebagai contoh kenasapan misalnya. Tidak. Bahkan di dalam Al-Quran
itu dengan tegas di surat Al-Hajj ayat 54, tapi nanti mohon pemirsa bisa melihat tentang ayatnya, saya lupa ingat itu, kira-kira 54 lah itu. Di situ berbunyi waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila syiratim mustaqim. Di situ jelas waliya'lamal ladzina utul ilma, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasannya. Artinya apa? Meaningful sense dalam Al-Quran itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah dengan dua pendekatan. Pendekatan ilmu secara ikhtiari untuk mempotensikan akal pikiran melalui proses pembelajaran untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang mendalam. Dan yang kedua, melalui proses ilham atau ilmu pengetahuan yang langsung dari Allah, yang di luar dugaan manusia. Allah telah memberi sebuah pengetahuan yang itu disadari oleh manusia sehingga menguatkan perspektif manusia. Tentu saja ini akan muncul dari sebuah pengalaman, interaksi, diskursus dan lain sebagainya. Itu pasti nanti akan dapat pengetahuan. Itu kan rahasia daripada alamal insana malam ya'lam. Allah itu akan mengajari manusia dari yang tidak diketahui menjadi diketahui. Itu bisa melalui proses diskursus atau proses empirism, proses pengalaman dari waktu ke waktu yang di situ mengkerucut, menggumpal sebuah pengetahuan yang bisa menguatkan sebuah persepsi. Sebagai akhir penyampaian saya untuk memastikan bahwa Islam itu bukan agama nasab, Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan, untuk menguatkan tauhid dan kemanusiaan. Ada sebuah hadis Nabi yang saya suka dari kecil, itu berbunyi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq atau fillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Ada banyak teks yang di situ berbunyi, ada yang berbunyi fi khalqi fil khalqi fi khalqillah, ada yang berbunyi wala tatafakkaru fil khaliq atau fillah. Jadi terus kemudian ada juga teks yang berbunyi la taqdiruna qadrah, ada yang berbunyi la taqdiru qadrah. Tapi yang saya baca ini teks persisnya tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Nah, artinya apa? Hadis ini menguatkan kepada kita untuk berpikir tentang fi khalqillah, tentang alam makhlukat, alam yang diciptakan oleh Allah dalam ruang kesemestaan dan kealaman ini, yang berhubungan dengan asyai, sesuatu. Tetapi kita tidak boleh berpikir tentang Allah atau fil khaliq sebagai zat pencipta. Mengapa demikian? Karena kalau kita berpikir tentang zat Allah, fa innakum la taqdiruna qadrah, kita tidak akan pernah mampu. Karena itu seorang filosof, seorang teknolog sampai Albert Einstein pun menurunkan hukum relativitas, karena ada sebuah keterbatasan ruang alam makhlukat yang ketika harus bersentuhan dengan di luar alam makhlukat, di luar kesemestaan dan kealaman. Karena di situ ada kewenangan utuh dari Al-Khaliq, dari Allah. Tapi bisa dipastikan semua yang terkait dengan alam makhlukat dan kesemestaan itu memungkinkan bisa difikirkan, memungkinkan tidak bisa difikirkan, tergantung pada tingkat kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Makanya Allah selalu memanggil dengan kata alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Sehingga kalau ada kesalahan, kalau ada misalnya ilmu pengetahuan yang tidak sinkron dengan ayat, itu bukan dengan ayatnya, tapi dengan penafsirnya sebenarnya. Jadi kita tidak akan pernah menyalahkan ayat Al-Quran, kita tidak akan pernah menyalahkan Al-Quran, karena itu betul-betul kalamullah yang memiliki keutuhan sebagai sebuah nilai kewahyuan
yang menjangkau dan meliputi rahasia kealaman ini. Tetapi ada kemungkinan tafsir-tafsir terhadap Al-Quran itu yang memungkinkan untuk tidak tepat atau belum menjangkau terhadap inti dari makna Al-Quran itu. Tetapi ala kulli hal, ketika kita disodorkan dengan teks alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, berarti di situ ada ruang berpikir manusia yang kemungkinan dalam perspektif manusia itu berbeda-beda secara relatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan perkembangan latar belakang historis manusia, tetapi kebenaran Allah tidak bisa dibantah. Nah, bisa jadi, mohon maaf, para habaib dulu mempersepsikan nasab itu dari perspektif khobar, dari satu sumber ke sumber yang lain secara riwayat, tetapi ada ilmu pengetahuan lain yang harus dilakukan secara riset, diroyah, dengan data dan lain sebagainya. Belum lagi sekarang ini ada perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan spesifikasi ilmu Dr. Sugeng, yaitu terkait dengan uji DNA. Ini kan juga bagian dari ruang alam taro itu tadi. Tidakkah engkau memperhatikan sehingga uji DNA itu masuk dalam sebuah objek yang memang perlu diperhatikan oleh manusia, dan itu sudah dipanggil oleh Allah dari awal ketika kita membaca nilai kewahyuan itu. Itu sebagai pengantar awal saya, Mas Rifki. Terima kasih, Mas. Nanti kita sambung lagi. Baik, ya Tamam. Saya mau nanya, Tamam, sebagai penjelas saja, yang dimaksud definisi dari agama nasab itu bagaimana di dalam pandangannya, Tamam? Iya, agama nasab itu sebenarnya bahasa kritik saya terhadap komunitas Ba'alwi yang selama ini itu menjadikan nasab itu sebagai sebuah, seolah-olah sebagai konsep ideologis, bahkan mengarah kepada prinsip yang harus didakwahkan di dalam agama. Nah, padahal yang harus didakwahkan di dalam agama itu kan bukan nasabnya. Justru sistem kenasaban itu yang dikritik oleh Nabi sebagai bentuk tradisi paternal jahiliyah yang merugikan sistem kehidupan relasinya antara laki-laki dan perempuan, sangat bias gender pada saat itu. Dan Islam dengan hasanah kewahyuan dan kenabian itu betul-betul menolak sistem kenasaban sebagai sebuah bangunan agama, sebagai sebuah bangunan prinsip agama yang harus didakwahkan. Bahkan dilarang didakwahkan karena nasab itu relasinya dengan keluarga, dzawil qurba. Nah, publikasi dalam konteks agama itu yang terkait dengan iman, ihsan, Islam, dan yang terkait dengan pengetahuan yang mengarah pada pembebasan, pencerahan, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Yang diceramahkan dalam konteks agama itu seharusnya kan maqasid syariah, Mas. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga harkat martabat, menjaga keturunan, itu kan yang harus didakwahkan, bukan nasab. Nah, selama ini komunitas Ba'alwi melalui jubir-jubir yang masuk di sosial media pada paling tidak 10 tahun terakhir ini, yang nampak itu kan seolah-olah nasab itu menjadi satu instrumen penting untuk menguatkan prinsip akidah dan keimanan seseorang. Sehingga kalau nggak mempercayai nasab Ba'alwi itu seolah-olah kafir, akan dapat laknat, tidak dapat syafaat, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud, terjadi distorsi agama yang harusnya berbasis ilmu pengetahuan menjadi berbasis halusinasi kenasaban, dan ini kan berbahaya untuk masa depan agama. Terima kasih, Mas. Artinya secara tegas Kiai Tamam mengutarakan Islam itu bukan agama nasab, begitu ya, ya. Dan nasab tidak masuk di dalam akidah atau ajaran pokok Islam. Terima kasih Kiai Tamam. Saya bergeser pada Dr. Sugeng Sugiarto. Kami persilakan kurang lebih 10 menit, baru nanti ke berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa berdoa seperti senior saya Kiai Tamam ya, beda cabang gitu ya. Jadi gini, saya tuh berkeyakinan bahwa Islam itu terdiri dari Quran, hadis, dan sains. Quran dan hadis itu hukum-hukum Allah yang tersurat, sedangkan sains itu hukum Allah yang tersirat. Perbedaannya kalau hukum Allah yang tersirat itu kan mencakup semua makhluk ya, mau muslim atau tidak, manusia tidak gitu tercakup gitu. Dan akhir-akhir ini kita disibukkan dengan isu nasab, tapi menurut saya juga sesuatu berkah bagi kita. Karena akhirnya kalau dulu berbasis prasangka baik, sekarang itu kan seharusnya mengikuti kaidah sains. Sesuatu itu kita akui kalau buktinya memadai. Nah, hari ini kita membahas mungkin konektivitas antara ilmu agama dengan ilmu biologi kan gitu. Jadi saya rasa itu, dan sebagaimana seperti Kiai Tamam tadi dawuh ya, bahwa Islam itu bukan agama nasab. Sendinya aja sudah saya bilang bahwa Quran, hadis, sains, nggak ada yang saya nasab. Siapa yang bisa berkontribusi dengan itu, entah berkontribusi sebagai Quran misalnya sebagai mufasir gitu ya, atau di hadis ya yang belajar ilmu hadis, yang sains juga sebagai saintis, itulah yang berkontribusi terhadap Islam. Kita harus belajar dari masa lalu bangsa lain terutama Eropa. Kenapa agama ditinggalkan? Karena pemeluk agamanya ataupun pemegang otoritas agama itu sifatnya abusif. Jadi suka menggunakan otoritas agamanya untuk menindas orang yang berbeda pendapat. Saya tidak berharap seperti itu, karena Golden Age Islam itu sudah lama sekali, zaman Khalifah Abbasiyah. Dulu ketika ilmu itu, semua ilmu baik ilmu agama maupun sains itu berkembang dengan indahnya. Kita masih jauh ke sana, tapi kita harus mulai, paling nggak mulai dari kelompok kita. Kita beri semangat adik-adik kita, apapun bakatnya, kembangkan, kita hargai. Nah, dalam masalah nasab ini, sebenarnya tujuan kita kan adalah kesetaraan. Semua orang, apapun nasabnya, itu setara, nggak ada yang lebih baik. Bahkan mau keturunan Nabi yang asli pun, itu kewajibannya sama dengan umat muslim yang lain. Gitu. Memakmurkan Islam dengan kompetensinya, bukan dengan nasabnya. Mereka harus memakmurkan Islam dengan kompetensinya, bukan dengan nasabnya, itu aja. Dan ini kan dibahas karena ada yang menjadi bermasalah dengan modal nasab. Sesungguhnya buat saya sih, orang yang beryakin keturunan Nabi sih nggak masalah, dipakai internal saja. Jangan dipakai modal untuk berdebat gitu. Itu harusnya dipakai modal untuk kontrol diri, bahwa saya keturunan Nabi, saya harus berbuat yang semestinya sebagai keturunan Nabi, bukan dijadikan sebagai kapital. Dan sekarang sudah, karena itu saya anggap sudah sebagai kriminalitas dalam urusan religius ya, sekarang kan ada metode forensiknya, itu yang kita bisa gunakan sekarang. Nanti saya nggak berpanjang-panjang, nanti keterusan panjangan, nanti saya kembalikan ke Mas Rifki aja. Ya, makasih Dr. Sugeng. Begitu pemaparan dari Dr. Sugeng. Barangkali ada dari Mas Fathul Huda. Mas Fathul, perkenalkan diri dulu baiknya nanti. Orang belum kenal Mas Fathul. Kami persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mas Rifki, Kiai Ubadillah, Pak Sugeng. Ya, perkenalkan ya. Saya kebetulan kerja di Kementerian Agama, tapi saya bekerja di bagian ini, pengelola keuangannya, Pak. Jadi tidak semua orang yang bekerja di Kementerian Agama itu agamanya bagus, enggak. Ya dulu, dia di bagian apa gitu kan. Nah, jadi gini, saya mungkin hanya melengkapi saja dari penjelasan Kiai Ubadillah dan Pak Sugeng terkait relasi agama dan sains.
secara teori memang seperti itu ya. Hubungannya agama dengan sains itu ideal. Cuman yang jadi masalah dalam prakteknya itu ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan dari mana? Ya dari pengikutnya, dari pengikut agama itu sendiri. Dan kalau saya mengaitkan mengapa sains ini terlihat mundur di kalangan umat Islam, ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Itu salah satunya karena sebagian dari umat Islam itu terlalu lethargic atau tekstual dalam mengartikan agama itu. Contoh seperti ini ya, kalau tidak salah tahun 2000-an Pak ya, saya itu pernah berdebat dengan seseorang yang mana orang ini anti sains. Dan dia itu, mohon maaf, menjelek-jelekan pengobatan ala barat. Bagi dia, semua penyakit itu solusinya hanya satu, jintan hitam atau habatus sauda. Karena ada hadis Nabi, gitu kan. Ya, saya jawab seperti ini. Kalau memang Anda terlalu lethargic mengartikan ayat itu, maka apa gunanya Ibnu Sina itu belajar ilmu kedokteran jauh-jauh? Dia menemukan apa itu ilmu bedah. Ya cukup dengan habatus sauda aja gitu kan. Kalau semuanya sudah selesai dengan itu. Nah, ini sangat ironis, Pak. Dan ini masih ada dilaksanakan oleh sebagian umat kita, umat Islam di abad 20 ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan dari umat Islam itu sendiri terlalu mereka itu menolak sekularisasi ya, sekularisasi ilmu pengetahuan, tapi mereka malah mempraktekannya. Contohnya apa? Mereka mendikotomi, oh ini ulama akhirat, ini kiai. Sedangkan kalau dia itu ilmuwan, bukan sebagai ulama gitu kan. Padahal menurut saya Pak, dua-duanya itu ulama gitu kan. Selama memang memakai ilmunya itu untuk ilmu yang nafi, yang bermanfaat gitu. Seperti itu. Nah, dan saya melihat gini Pak, perlakuan umat Islam kepada kiai dengan saintis itu beda loh Pak. Beda. Padahal bisa jadi yang saintis ini ilmunya lebih bermanfaat ketimbang ulama itu. Mungkin seperti itu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan ini ya, dengan masalah topik utama kita mengenai masalah sains dan kenasaban Baklawi ini ya, saya melihat arahnya itu negatif dalam artian ada semacam gerakan untuk mendegradasi ilmu genomik atau genologi. Saya itu sering sekali gitu kan berdebat dengan orang-orang Baklawi itu. Selalu saya sodorkan jurnal ya, jurnal. Tapi yang ada dari mereka itu malah menolaknya Pak. Saya bingung menolaknya itu. Kamu menolaknya dengan apa? Harusnya kan ditolak dengan ini juga, jurnal dengan jurnal gitu kan. Saya malah khawatir ada gerakan dari mereka itu untuk mengharamkan kita ini membaca jurnal-jurnal terkait dengan genologi. Mohon maaf ya, saya ini bukan orang sains ya, tapi saya bisa lah bahasa Inggris itu. Jurnal-jurnal sains itu ada banyak sekali Pak, ribuan bahkan ratusan. Dan itu open posting gitu kan, siapapun bisa membacanya gitu. Nah, dan saya melihat ada gerakan-gerakan untuk mendegradasi seperti itu, untuk mengharapkan membaca jurnal-jurnal genomik gitu kan. Saya tidak tahu alasannya apa, apakah takut ketahuan atau apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya mungkin itu aja Mas Rifki, biar gak kepanjangan, nanti kalau kepanjangan malah bosan pada ngantuk semua nanti. Ya baik, Assalamualaikum. Ya. Ya Itamam, begini, kita kembali mendasar ya. Tadi pertama ya Itamam sudah menegaskan bahwa Islam itu bukan agama nasab dengan definisinya seperti itu. Yang dimaksud dengan saya mohon pada ya Itamam meluruskan atau memberikan sebuah konstruksi berpikir yang lebih tepat mengenai dikotomi di masyarakat tentang ini ilmu agama, ini bukan ilmu agama. Padahal sebagaimana kita ketahui kan, yaitu semua ilmu adalah ilmu agama selama dia diproyeksikan atau diorientasikan ke tauhid dan kemanusiaan, kan begitu ya. Nah, monggo barangkali bisa dieksplorasi dan dielaborasi oleh agama. Mik,
Oke, baik, makasih. Sebenarnya di dalam Islam itu kan tidak ada dikotomi keilmuan, Mas. Di abad pertengahan itu seorang ulama itu sekaligus seorang saintis. Ibnu Sina itu dikenal sebagai seorang ulama, tapi juga sebagai seorang saintis. Al-Ghazali sebagai seorang ulama juga sebagai seorang filosof. Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai seorang ulama juga sebagai seorang filosof. Ibnu Rusdi sebagai seorang ulama juga sebagai seorang filosof. Bahkan kalau saya boleh membongkar, Ibnu Rusdi itu perspektif keulamaannya itu kelihatan dari perspektif ilmu fikih. Tapi dalam konteks logika, ilmu kalamnya beliau nggak pakai ulama, justru pakai Aristoteles. Jadi berpikir logik terus filsafat ketuhanan Ibnu Rusdi itu mazhabnya justru Aristoteles, Mas. Ini bisa bongkar ke publik ini, banyak yang nggak tahu ini. Ya, untuk mengayakan pengetahuan publik. Iya, Ibnu Rusdi itu keulamaannya itu dikenal dari perspektif keahliannya di bidang ilmu fikih. Tapi dalam konteks logika, dalam konteks ketuhanan, dia itu mazhabnya malah Aristoteles. Sama Ibnu banyak sekali yang dulu orang berstatus sebagai seorang ulama yang menguasai teks kewahyuan dan kenabian sekaligus menguasai saintis, ilmu-ilmu filsafat. Kan sudah nggak menjadi rahasia umum, Mas. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan di abad pertengahan kan dimulai dari ulama-ulama kita yang kemudian berkembang kemana-mana. Seperti Al-Jabar itu kan seorang ulama, Mas. Al-Jabar seorang ulama, dan banyak Ibnu Hayyan yang bisa dengan mudah lah kita download. Artinya saya ingin memastikan bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu agama maupun ilmu umum, Mas. Maka sudah selayaknya seorang ulama itu harus paling tidak, kalau tidak ahli di bidang saintis, tapi paling tidak memahami pengantar-pengantar saintis sesuai dengan lintas disiplin ilmu. Paling tidak seorang ulama itu meskipun nggak menguasai bidang kedokteran, paling tidak pengantar-pengantar yang terkait dengan kesehatan hubungannya dengan manusia paling nggak mengetahui. Kemudian terkait dengan ilmu, terkait dengan filsafat misalnya, seorang ulama itu paling tidak juga tahu prinsip-prinsip dasar berpikir mendasar itu. Hal yang sama terkait dengan lintas disiplin ilmu yang lain, seorang ulama paling tidak tahu di konsep pengantarnya paling tidak. Sehingga tidak hanya dalam perspektif hitam putih memahami teks kewahyuan dan kenabian, sementara perkembangan historis terkait dengan disiplin ilmu yang menguatkan basis kewahyuan dan kenabian nggak dibaca. Sebenarnya kan dari dulu itu kan hanya ada konteks perdebatan ini, Mas. Kalau mazhab yang saya ikuti itu kan taqdimun naqli alal akli, mendahulukan teks kewahyuan dan kenabian baru menggunakan akal pikiran. Artinya apa? Akal pikiran nggak boleh ditinggalkan meskipun kita itu menggunakan wahyu dan kenabian. Tapi ada juga kelompok yang lain dengan konsep taqdimul akli ala naqli, mendahulukan akal dan mengakhirkan teks kewahyuan dan kenabian. Artinya akal malah justru yang pertama ini. Tapi saya mengikuti mazhab mendahulukan kewahyuan dan kenabian tanpa meninggalkan akal, Mas. Meskipun yang kedua tapi kan tidak kita tinggalkan. Jadi konsep dikotomi keilmuan dalam ilmu keislaman itu sudah ada sebenarnya, Mas. Semuanya itu dalam satu payung besar ilmu agama Islam, begitu ya? Nah, Imam Syafi'i dalam konteks haid, beliau melakukan riset loh, Mas, tentang haid itu. Ada nifas, ada haid, ada istihadah. Nyatanya juga relevan dengan konteks modern. Bahkan Nabi Muhammad kita sendiri sebagai seorang nabi itu juga dikenalkan oleh Allah dalam perspektif ilmu kedokteran, bagaimana proses
jadinya janin hingga manusia itu tadi, min nutfah, alaqah, terus kemudian mudghah, terus kemudian jadi lahir seorang manusia yang ketika 120 hari lahir. Ini kan sebenarnya proses biologi ya? Biologi, betul kan? Ya, ini artinya apa? Di dalam hadis kita sendiri, di dalam Al-Quran itu ada banyak pengetahuan yang bisa diarahkan kepada perspektif ubudiyah kepada Allah, perspektif kemanusiaan, perspektif ilmu pengetahuan terkait dengan lintas disiplin ilmu. Itu makanya kalau ingin membangun fikih peradaban, jangan meninggalkan lintas disiplin ilmu. Bicara fikih peradaban kok menolak DNA itu kan nggak mungkin. Makanya ulama kita ini sadar betul DNA itu bisa membatalkan ini, apa istilahnya, bisa membatalkan nasab ya. Okay, tapi tidak bisa menyambung kenasaban sebagai bentuk kehati-hatian, karena menyambung kenasaban itu harus melalui perspektif sistem pernikahan yang sah. Tapi untuk membatalkan kan bisa. Lebih-lebih dalam konteks kaitannya dengan kriminalitas dan lain sebagainya. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih ya, Tamam. Dr. Sugeng, apakah ada respon mengenai dari cerita Bapak Fathul Huda dan respon dari Yai Tamam? Dipersilakan. Bentar, ini kamera saya matikan ya. Tentang dikotomi ulama menjadi ilmuwan agama dan bukan agama, itu sepertinya mulainya zaman Khalifah Utsmani, Kiai. Karena pada zaman Abbasiyah tidak, Umayyah tidak, terus apalagi zaman Khulafaur Rasyidin ya. Saya tidak mungkin, kalau di sini ada ahli sejarah itu bisa menerangkan kenapa di zaman Kesultanan Utsmani malah dibedakan begitu. Dan impactnya juga kerasa, salah satu keruntuhan Utsmani kan kecepatan industrialisasinya berkurang, karena boleh dikata keilmuan yang bukan agama digentet. Yang ilmu agama pun diperalat, menurut saya. Contoh ya, pada Sultan Muhammad Al-Fatih itu kan menerapkan hukum fratricide, pembunuhan saudara untuk mengamankan kekuasaan. Itu jadi hukum positif. Itu disetujui oleh pamannya, Pak. Itu contoh. Jadi semua hukum baik hukum ilmu agama pun ilmu sains, itu negara berusaha mengendalikannya. Gitu. Jadi saya rasa sih di zaman Kesultanan Utsmani itu dipisah antara ilmu agama dengan ilmu sains. Padahal sebelumnya zaman Kekhalifahan Abbasiyah dan sebelumnya itu tidak ada bedanya antara ilmuwan agama dengan ilmuwan sains. Bahwa setiap orang itu punya spesialisasi sendiri wajar, karena kapasitas otak kita kan terbatas ya. Akhirnya ada yang khusus menekuni ilmu sains atau menekuni ilmu agama, tapi di mata negara itu mereka tetap dianggap ulama gitu. Saya rasa itu. Mas Rifki, suaranya Mas. Ya. Terima kasih Dr. Sugeng atas pemaparannya. Adakah barangkali Dr. Sugeng mau bertanya pada Yai Tamam, atau Yai Tamam mau bertanya pada Dr. Sugeng? Dipersilahkan. Tidak ada pertanyaan ya? Saya kalau nggak ada, saya ingin menambah, Mas. Silakan, Yai. Ada Mas Fathul Huda mau menyampaikan materi kelihatannya? Kayak ada sih sedikit, Pak. Ini terkait dengan Utsman ya. Utsman ya. Jadi ini koreksi saya jika salah. Jadi memang salah satu kemunduran umat Islam ini itu ada campur tangan Utsman juga, Pak. Kalau tidak salah ya. Itu sekitar abad 17 apa 18 saya lupa gitu ya. Itu kalau tidak salah, Utsman itu di era itu
pernah mengharamkan yang namanya mesin cetak, Pak. Oh, tidak salah itu ya. Mahal itu. Bisa diulang lagi? Mesin cetak. Ya. Mesin cetak. Mesin cetak. Mesin cetak buku ya. Sedangkan di Eropa itu kalau tidak salah, mesin cetak itu kan ditemukan di Jerman kalau tidak salah. Ya. Itu masuk Ottoman, itu diharamkan oleh Ottoman, Pak. Katanya alat iblis katanya itu, kata Ottoman itu. Ya, itu yang membuat salah satunya ya, percetakan kitab dalam artian kitab-kitab yang berbau agama atau sains itu menjadi terhambat gitu di Ottoman ataupun di daerah-daerah kekuasaan Ottoman gitu. Nah, padahal kita tahu ya, pada saat itu mungkin hingga saat ini bahwa buku itu adalah salah satu kunci gitu untuk penyebaran ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Dan alasannya itu lucu, Pak. Kalau yang saya baca itu dulu, karena mengapa Ottoman mengharamkan mesin cetak, itu katanya bisa menghambat pahala katanya kalau tidak salah itu. Jadi kita gitu kan, kita punya ditulis tangan dengan yang dicetak itu pahalanya beda katanya. Itu alasannya saya gitu, seperti itu kan. Nah, jadi gini ya, jadi kita ini dalam artian memang keruntuhan peradaban Islam itu memang tidak bisa dipungkiri. Pertama, memang dari luar ya, faktor luar ya, dalam artian non muslim yang mencoba berebut kekuasaan dengan umat Islam. Dan yang kedua itu dari internal kita sendiri gitu. Itu mau kita tidak akui atau akui, dari internal umat Islam ada yang memang dia masih belum tercerahkan gitu terkait dengan invention atau penemuan sains itu, termasuk kalau saat ini terkait dengan masalah DNA gitu. Mungkin ini ada yang saya tanyakan kepada Pak Sugeng. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan ya terkait dengan penemuan DNA itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya gitu. Karena saya pernah baca-baca Pak dulu itu ya, terkait DNA itu, pengetesan DNA Pak itu sangat eksklusif sekali gitu. Tidak sembarang orang bisa memakai pengujian DNA ini, mungkin hanya orang-orang kaya ataupun dari pihak-pihak kepolisian atau keimigrasian untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah, kalau sekarang ini kan sudah dikomersilkan ya. Dan harganya kalau tidak salah itu katanya semakin lama semakin menurun gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Sugeng untuk pengantar bagi kami, bagi Kiai Ubadillah dan Mas Rifki, dan mungkin bagi kawan-kawan yang mendengarkan yang live ini ya, jangan sampai mereka itu buta gitu kan tentang masalah tes DNA ini. Terima kasih. Monggo Mas Sugeng, monggo. Bagus. Jadi begini, DNA itu ditemukan oleh Profesor Watson dan Crick tahun 54 ya. Jadi buat yang biasa nyangkut-nyangkutkan antara evolusi dan DNA itu sepertinya ngawur aja itu, karena waktu Charles Darwin meninggal pun DNA belum ditemukan gitu ya. Jadi dimulai itu tahun 54, kemudian aplikasinya untuk tes DNA skala lab itu baru tahun 70-an. Waktu itu masih berbahaya karena bahan kimianya banyak yang berbahaya ya. Kemudian untuk tes genealogi itu baru dipakai tahun 90-an akhir. Yang paling terlihat itu kan papernya Dr. Thomas dan Skorecki itu tahun 97 itu, untuk mencari Kohanim itu tonggak yang bagus itu. Tapi di zaman itu tahun 2000 itu harga per genom untuk sequencing itu $100.000. Ya mungkin Kiai Tama masih ingat $1 tahun 2000 berapa tuh waktu itu Mas? 7.000 atau berapa itu Mas? Ya segitulah ya. Kemudian itu pada waktu Dr. Michael Hammer mengadakan penelitian tentang Kohanim yang kedua tahun 2010 itu turun cukup drastis, seper-10-nya. Jadi masih $10.000. Makanya waktu itu snipnya yang dipakai snip tua, snip JP58, itu kakeknya Nabi Ibrahim 11.800 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim kan kurang dari 6.000 kan. Nah, sekarang ini untuk full genome itu $350 sudah bisa, $359. Bayangkan 10 tahun lagi, katakanlah
1/10 lagi, $35. Orang sudah tidak bisa menyembunyikan nasabnya. Saya yakin pada saat tes DNA itu murah, negara akan mewajibkan untuk membuat database DNA. Salah satu, seingat saya ada, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu Inggris dengan Cina sudah. Cina itu mewajibkan di DNA-nya, kalau Inggris mewajibkan untuk para kriminal. Jadi kriminal yang sudah pernah dihukum negara harus diambil DNA-nya, dimasukkan datanya gitu. Salah satu contoh agama nasab itu apa? Takut pada tes DNA, Mas. Padahal harus kita bersyukur loh ya. Dengan DNA itu bukti bahwa Nabi Ibrahim itu tokoh historis. Karena antara star cluster, konsep star cluster itu gini. Kalau suatu klan, haplogrupnya bermacam-macam, maka kita cari star cluster di mana laki-laki dari star cluster itu punya kakek bersama dalam rentang waktu kakek itu. Misalnya kakek itu di 5.000 tahun yang lalu ya, yang kelompok itu dicari genetiknya yang ketemu di kakek itu. Yang lain itu mungkin jalur mantu, jalur ya terjadi substitusi lah. Sering kan jalur punah gitu digantikan cucu laki-lakinya gitu, karena anaknya perempuan semua. Nah dengan DNA ini justru kita bisa membuktikan bahwa Quran itu benar. Karena di Quran itu nabi-nabi yang bisa dilacak anaknya atau keturunannya dua sisi itu sepertinya cuma Nabi Ibrahim. Sisi Nabi Ishak itu diwakili Kohanim, sisi Nabi Ismail banyak banget malah sisi Nabi Ismail itu. Selain Alawiyyin ada Bani Ismail yang lain, Bani Otaibi, Bani Mutairi, itu star clusternya juga di satu. Mereka nggak murni 100% cuma di satu. Ada juga yang sisipan, tapi itu bisa dimaklumi karena udah ribuan tahun ya. Tapi dengan DNA ini kita malah punya bukti bahwa Quran itu benar. Antara Rasulullah dengan Nabi Harun itu kakeknya sama. Kalau Nabi Isa susah, Nabi Isa kan nggak punya anak, nggak bisa dilacak sekarang. Tapi kalau Nabi Harun itu pasti ada keturunannya sekarang karena zaman Nabi Sulaiman itu disebutkan bahwa keturunan Eleazar itu memimpin 16 kamar pelayanan, 16 departemen pelayanan, sedangkan anaknya Itamar itu 8 departemen pelayanan. Kan dari 4 anak Nabi Harun yang punya anak itu cuma Eleazar dan Itamar, yang 2 nggak punya. Plus mungkin anaknya Nabi Musa yang nggak gitu kesebut karena dari penelitian Dr. Helmer ada yang sedikit di atas Nabi Harun, itu kemungkinan haplogrupnya ikut Nabi Musa ya. Itu aja dari saya. Luar biasa, makasih Mas ilmunya. Mantap sekali. Ini lebih panjang tentang DNA di sesi yang lain mungkin ya. Masih banyak kesempatan kita. Saya bisa menambahkan sedikit Mas. Silakan ya. Untuk mengklarifikasi biar tidak salah paham terkait dengan Islam bukan agama nasab. Maksud saya itu brand keislaman seseorang itu akan dilihat dari keilmuan atau ilmu pengetahuan seseorang untuk ketauhidan dan kemanusiaan. Tentu saja di dalam Islam itu ada pembicaraan terkait dengan nasab itu untuk kepentingan silaturahim antar keluarga dekat, keluarga jauh, tapi untuk kepentingan silaturahim, bukan untuk kepentingan arogansi, hegemoni, relasi kuasa, bukan. Selama ini di Bani Ba'alwi yang dilakukan oleh para habaib itu kan nampak sekali hegemoni mereka. Mereka itu betul-betul menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang secara kultural. Kalau di zaman Orde Baru, relasi kuasa tidak seimbang itu ditemukan dalam kepemimpinan Pak Soeharto. Di zaman sekarang ini, relasi kuasa itu justru yang menciptakan secara kultural itu para habaib, secara kultural. Makanya NU kultural sangat menolak itu karena merasakan betul hegemoni lewat sistem kultural yang diciptakan oleh para habaib itu. Nah, saya ingin mengulang kembali tentang kenasaban di dalam Islam ada, tapi untuk kepentingan silaturahim, kemudian untuk kepentingan pembagian waris, kemudian untuk kepentingan mengenal kekerabatan dalam konteks intern keluarga, bukan untuk hegemoni pada komunitas yang lain. Jadi ras,
kekeluargaan itu ada, tapi bukan untuk menjadi rasisme dalam Islam. Oleh karena itu nasab itu tidak menjadi brand di dalam Islam, Mas. Brandnya Islam itu ya agama keilmuan, agama berbasis ilmu pengetahuan untuk ketauhidan dan kemanusiaan. Kemudian dibungkus dalam teori fikih kita dengan konsep Islam itu tidak bisa dilepaskan dari maqasidus syariah, tujuan syariah yang 6 yang saya sebutkan tadi itu. Nasab ada di maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasl, tapi untuk kepentingan kemanusiaan secara internal sebagai sistem dalam keluarga yang memiliki hak waris dan sistem keluarga yang memiliki ruang untuk bisa menjalin kekerabatan, bukan untuk hegemoni sosial yang seperti sekarang ini dilakukan oleh Bani Ba'alwi, seolah-olah menjadi agama itu sendiri. Wah, ini berbahaya sekali untuk Islam ini, apalagi atas nama Nabi. Wah, ini bisa menjadi fitnah sara yang sangat dibenci oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Baik, terima kasih, Mas. Saya izin masuk, Yai. Bisa lebih dispesifikkan bahayanya itu apa, Yai? Bahayanya nanti seperti umat Nabi sebelumnya, Mas. Umat Nabi sebelumnya itu kan ketika nabinya wafat, nggak selang kemudian agama itu hanya seolah-olah dikuasai oleh keluarga-keluarga terdekat Nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad membaca fenomena itu, tidak ingin mengulang sejarah itu. Nabi sangat mewanti-wanti bahwa warasatul anbiya itu bukan dzurriyyah. Warasatul anbiya ya ulama, para ulama. Justru Nabi tidak mengatakan pewaris para nabi itu adalah keturunanku, tidak. Justru pewarisku adalah para ulama. Warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Dan Nabi betul-betul juga dengan sangat keras ingin menghentikan sistem paternalistik jahiliyah yang lebih mengedepankan pada penasaban yang menggantungkan pada sistem laki-laki. Bahkan saking ekstrimnya pada saat itu, sebelum Nabi datang, perempuan bisa saja dibunuh hidup-hidup karena tidak bisa membanggakan komunitas itu. Dan ini ditentang oleh Nabi. Sampai Allah secara langsung memberikan contoh kepada umat Islam, generasi putra Nabi, yang putra itu kan tidak ada yang mengeluarkan generasi berikutnya, Mas. Wafat pada saat masih usia anak-anak. Yang sampai dewasa sampai nikah itu kan Fatimah. Artinya Allah memberikan contoh Nabi dengan keberlangsungan Fatimah sebagai kantor kebudayaan yang dialami oleh masyarakat Arab jahiliyah yang menggantungkan anak itu dari laki-laki. Nah, Nabi Muhammad yang dalam tanda kutip disisakan oleh Allah itu yang Fatimah. Ini sebenarnya kan kantor kebudayaan dari Nabi secara langsung, dari Allah secara langsung melalui fenomena kehidupan Nabi untuk mengkantor kebudayaan Arab jahiliyah. Dan ini searah dengan kantor konsepsional yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat jahiliyah untuk tidak mendewa-dewakan tentang keturunan laki-laki. Terima kasih, Mas. Bahayanya terhadap Islam itu sendiri kira-kira sedikit saja, ya, secara umum. Kalau agama Islam dijadikan berbasis nasab itu bagaimana secara jangka panjang itu? Oh, bahayanya nanti Habib nggak berilmu, mau tidak mau harus diikuti karena punya legitimasi cucu Nabi. Padahal Habib bodoh, jahil, dan itu kan sudah dipidatokan, Mas. Ya, banyak gitu. Satu Habib jahil, bodoh, itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini kan sudah dipidatokan, Mas. Ini kan berbahaya untuk Islam ini, Mas. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sehingga yang jadi rujukan nanti yang penting nasabnya baik meskipun nggak berilmu. Ini nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, sistem Syiah, Mas. Syiah itu kan sistem kenasaban dari jalur Ahlul Bait. Sehingga profesor di mata imam, sosok yang diimamkan dalam tradisi Syiah, itu dalam ketiak para mullah, para imam. Profesor itu nggak ada artinya dalam sistem mullah, Mas, dalam sistem imamah. Sama, seolah-olah para ilmuwan, doktor, politisi itu kan nggak ada artinya di mata Habib Rizik.
karena dia sudah menduduki posisi imam besar. Oh, ini kan sudah sistem Syiah sebenarnya, Mas. Tapi fenomena ini jarang dibaca oleh ulama-ulama yang menjadi muhibbin. Kiai-kiai yang menjadi muhibbin nggak membaca fenomena ini. Ini berbahaya untuk Islam ini. Berbahaya. Ini agak keras ini, mumpung sudah publik ini, Mas. Ini bahaya. Terima kasih, Mas. Jadi sedikit nyawa dari Kiai Tamam ya. Silakan. Ini jadi kelihatan sikap Israel terhadap Iran. Coba yang ditarget ditembak siapa? Bukan mulahnya, tapi ulamanya, ilmuwannya, para profesornya. Karena itu yang memberi kekuatan Iran. Profesor nuklir, profesor itu target dibunuh Mossad itu. Kenapa nggak membunuh ulamanya? Iya apa? Wow, iya. Jadi yang menjadi penyangga kekuatan Iran sekarang itu para ilmuwannya, tetapi yang memegang kekuasaan para mulahnya. Dan bangsa Israel itu paham sekali kekuatan bangsa Iran itu di ilmuannya. Itu dari zaman ya raja pertama Cyrus yang agung, Darius, kekaisaran Sasanid itu sangat menghargai ilmuannya di saat mereka sangat berjaya ya. Jadi tidak kepikiran bangsa Mossad itu membunuh mullah, nggak ada gunanya. Tapi membunuh ilmuwannya, ilmuwan Syiah ini malah penting. Coba dipikir. Betul. Jadi orang di luar seorang Syiah, orang Israel sendiri itu menganggap aset terpenting bangsa Iran itu di para profesor, para doktor yang jadi target pembunuhan. Mereka nggak niat membunuh para mullah siapa itu nggak penting, tapi membunuh ilmuwannya itu penting. Karena sekali ilmuwan, sekali ulama dalam hal ini bukan ulama agama ya, itu aset bangsa itu kayak dirampok. Aset bangsa itu dirampok. Itulah targetnya, kan kita sudah sering kan itu lihat itu. Berarti itu Mas Sugeng ya, kalau ingin membuat Indonesia tertinggal, Habibnya dibesarkan, ilmuannya dibunuh semua. Iya itu. Seperti itu. Wah, bisa tertinggal kita memberi kesempatan para viewer bertanya lewat Mas Lutfi, karena saya kontrol nggak bisa lihat kolom chat. Jadi teman-teman yang nonton, maaf saya nggak bisa lihat kolom chat karena kalau dibuka dua konsol itu di tempat saya kan andalkan kuota jadi lambat banget. Saya titip Mas Lutfi, kalau bertanya biar dibacakan oleh Mas Lutfi, ditujukan ke siapa kami yang jawab. Kalau bisa jawab ya insya Allah jawab. Dan Mas Lutfi juga yang memfilter, karena kadang ada yang tidak konstruktif bertanya, ya udah. Jadi saya berharap pertanyaannya itu memang mencari ilmu gitu loh. Itu saja. Baik, Mas Lutfi saya serahkan pada jenengan. Mic-nya. Mute Mas, mic. Oke. Dari tadi saya cuma dapat 2 aja ini Pak Sugeng ini. Pertama saya bacakan dulu. Pak Sugeng, baru-baru ini ramai tes DNA pakai aplikasi HP TikTok. Apakah hasil dari aplikasi tersebut akurat dan valid? Silakan dijawab dulu Pak Sugeng. Ya sama sekali tidak akurat, itu kan hasil tebakan, hasil AI lah, bukan hasil pengukuran lab. Kemungkinan salahnya itu sangat tinggi. Jadi kalau lihat hasil DNA ya disebutkan lab mana yang bertanggung jawab, karena itu berkaitan dengan prosedur lab. Kalau cuma nyebutkan hasil ya siapa aja bisa, jangan langsung percayalah. Jadi kalau tes DNA di mana ya lab mana dia ngambil tesnya jenisnya apa. Ini saya lupa ya kapan-kapan kita lab jenis-jenis DNA gitu ya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya menebak fitur wajah. Kira-kira gapnya dibandingkan misalnya 100% orang Arab gimana, 100% orang Irlandia gimana, itu memang meniru tes ancestral untuk autosomal DNA. Kira-kira gitulah. Intinya kalau nggak ada buktinya secara memadai, secara terukur, nggak usah dipercaya, itu aja. Prinsipnya pasti itu. Baik, pertanyaan kedua Pak Sugeng.
apakah di Indonesia sudah ada tes DNA dari keturunan Wali Songo yang berhaplogrup J? Tolong penjelasan singkatnya. Kalau saya pribadi, saya belum mendapat datanya, itu saja. Mungkin teman-teman ada yang saya kan nggak terlibat tuh. Jadi untuk apakah sudah ada atau tidak ada, saya belum bisa menjawab. Sampai ada yang memasukkan ke email saya bahwa misalnya file PCF-nya atau BAM-nya atau kalau dia snapback itu ditunjukkan ke saya. Saya harus berbicara sesuai disiplin ilmu saya. Kalau tidak ada buktinya, ya saya nggak bisa bilang iya atau tidak, itu aja. Tapi kalau J1 di Indonesia banyak, karena sudah ada di penelitian Dr. Hera, itu ada di satu di Indonesia. Yang aneh itu malah G ini ketahuan belakangan ada, tapi di papernya Dr. Hera malah nggak ada, ngumpet semua kayaknya, takut sama Dr. Hera. G ya. Sementara masih 2 Pak Sugeng, pertanyaannya Pak Sugeng, belum ada yang lain. Bagi teman-teman yang nanya, silakan ketik di komen, nanti coba saya forward ke forum. Saya ke moderasi komen dulu ya, permisi ya. Saya masuk. Saya kembali. Bapak Fatuluda, apa ada yang mau disampaikan singkat barangkali? Ya, itulah cukup sudah yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, oleh Kiai Ubaidillah gitu ya, bahwa memang dalam Islam ini tidak ada yang namanya dikotomi. Jadi yang penting itu sejauh mana ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan memang niat awalnya itu untuk pertama bertauhid kepada Allah. Jadi jangan ragu jika memang ada santri atau anak kita atau orang-orang yang sekiranya berbakat di ilmu sains ya, atau berbakat di ilmu agama, ya dimasukin sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Jangan sampai anak ini minatnya di sains Pak, tapi dipaksa masuk ke ilmu agama gitu. Jadi kan ya agak lucu, dan begitu pun juga sebaliknya gitu. Ya mungkin itu aja dari Mas Rifki. Mungkin ada saran-saran atau penutup atau gimana? Silakan, saya kembalikan. Saya mau bertanya kepada Yai Tamam. Yai Tamam, agama Islam